Siapa yang bisa membantu saya? Saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Dia selalu gemetar. Bagaimana dengan Direktur Lee? Anda memberikannya kepada saya. Apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan seorang penjaga keamanan? Jangan main-main. Bukan apa yang kamu lakukan. Kamu seorang penjaga keamanan. Apakah kamu mengerti? Ya kami tidak berani melihatnya. Kamu seorang penjaga keamanan. Bagaimana jika kamu melihatnya buruk? Jangan kamu menyentuhnya. Aduh sayang, apakah ibu bayi ada di sini? Tidak takut. Apa yang salah? Apa yang salah? Biarkan saya lihat, ayo. Direktur Lee, Anda lihat dia sudah gemetar. Saya tidak tahu apa yang terjadi padanya. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Itu normal. Apa yang tidak apa-apa? Apakah kalian mengerti? Ini adalah kejang infantil. Bayi harus segera diberikan tablet aminoasetat. Apa yang kalian semua lihat? Cepat ambil. Jangan dengarkan dia. Dia baru di sini. Direktur Lee, jika bayi ada masalah, apakah Anda akan bertanggung jawab penuh? Bayi dalam kondisi sangat berbahaya sekarang. Sudah mengalami serangkaian kejang paksa. Dia harus segera dibawa ke rumah sakit untuk elektroensefalogram. Jangan hanya berdiri di sana. Masuk ke mobil saya. Pergi ke rumah sakit. Anda benar-benar hebat, terima kasih saudaraku. Untung dia membawa Anda dan anak-anak ke sini tepat waktu. Kami menyuntik bayi dengan kortikotropin. Itu mengendalikan kejang. Penyakit ini, serangan lebih halus, tidak terlalu khas, mudah untuk menunda pengobatan. Tapi anaknya masih kecil sekarang, ditemukan tepat waktu. Segera mulai minum obat sekarang, ikuti pemeriksaan rutin, lihat bagaimana kontrolnya. Oke, terima kasih. Terima kasih. Ibu dari anak itu, silakan datang ke sini. Divisi. Kakak senior. Kenapa kamu pakai ini? Mr. Fang, saya masih bertanggung jawab atas proyek ini. Ya, kamu tahu, jangan dengarkan mereka. Saya akan bertanggung jawab sampai akhir. Oke. Hubungi saya jika ada sesuatu. Kenapa? Anak sakit. Dikirim oleh Satpam. Satpam apa? Ya, dia Satpam. Kamu ngapain? Mau kemana? Pelan-pelan. Terima kasih telah menyelamatkan anak saya. Istri saya bilang, karena kamu membawa anak ke rumah sakit tepat waktu. Penanganan tepat waktu. Kerusakan otak anak telah diminimalkan. Terima kasih. Terima kasih. Tidak apa-apa, sama-sama. Terima kasih banyak. Terima kasih. Selamat tinggal. Kenapa kamu di sini lagi? Bukankah Direktur Lee bilang kamu tidak perlu datang kerja lagi? Saya tidak ke sini untuk menemui Direktur Lee hari ini. Saya ingin berbicara dengan manajer umum kamu. Mr. Wu, saya akan menunda waktu kamu sebentar, Mr. Wu. Kamu seharusnya tahu kondisi pasien kemarin, kan? Sekarang pusat perawatan kami sangat kekurangan tenaga medis dan perawat profesional. Saya dokter anak di rumah sakit tingkat 1. Saya ingin menggunakan pengetahuan profesional saya melayani ibu dan bayi di sini. Jangan bilang itu. Saya tidak di sini lagi. Kamu mencari manajer umum baru? Silakan kumpulkan para pemimpin semua departemen di ruang rapat lantai 2. Manajer umum mengadakan rapat. Tidak ada yang boleh absen. Ulangi. Tolong kumpulkan para pemimpin dari semua departemen di ruang konferensi lantai 2. Manajer umum mengadakan rapat. Tidak ada yang boleh absen. Saya sudah memahami situasinya secara umum. Bukan berarti saya panik. Jika sebelum kunjungan berikutnya dari kantor pusat, kita belum melakukan reformasi besar, saya dan semua orang di sini harus pergi. Masalahnya sekarang adalah staf tidak cukup profesional. Kekacauan manajemen. Fasilitas dan peralatan yang sudah ketinggalan zaman. Ada beberapa penipu. Ini jauh dari memenuhi persyaratan grup Asia Barat. Jadi inilah rencana reformasi saya. Ganti pembersih udara di area perawatan bayi terlebih dahulu.
Pasang sistem udara segar terbaru. Pantau ketat disinfeksi UV di setiap ruangan. Hentikan pengembangan semua program kecantikan baru. Dana untuk proyek pengembangan akan digunakan untuk sistem pemantauan 24 jam dan penyempurnaan kantor WA. Model manajemen yang transparan. Biarkan ibu yang tinggal di sini dan mereka keluarga di rumah dapat memantau situasi terbaru bayi 24 jam sehari. 3. Restart pelanggan. Sistem evaluasi dan penilaian keluarga untuk pengasuh. Buat saluran pengaduan dan umpan balik yang kuat dan efektif. Semua staf akan menjalani pemeriksaan kesehatan. Lakukan kembali penilaian profesional. Pemeriksaan untuk penyakit menular. Mereka yang gagal dalam penilaian akan dihentikan. Pemeriksaan fisik dan penilaian eksekusi dimulai besok. Semua departemen juga akan memeriksa dari waktu ke waktu. Ada keraguan. Jika tidak, tunda. Dokter Mo, silakan masuk. Dokter Mo adalah dokter anak profesional. Setelah itu semua hal terkait bayi di Departemen Perawatan. Dokter Mo yang bertanggung jawab. Dokter Mo, selamat bergabung dengan tim kami. Tempat ini adalah anak perusahaan yang dulu Anda lebih baik mengundurkan diri daripada datang. Benar, Lalu mengapa kamu berubah pikiran? karena kamu. Tolong jangan menggoda saya. Saya melihat kamu kasihan dan ingin membantu kamu. Bagaimanapun saya akan kembali ke Sia cepat atau lambat untuk mengambil kembali tempat saya. Jadi kamu hanya menggunakannya sebagai batu loncatan? Ini adalah tempat yang paling nyaman. Ini juga yang paling mudah untuk mengumpulkan pengalaman ibu dan bayi. Karena kamu sangat tidak suka anak-anak. Kamu bekerja di tempat yang bertentangan dengan nilai-nilai kamu. Bisakah kamu bekerja dengan baik? Ini berbeda dengan perusahaan biasa. Kamu bertanggung jawab atas bayi dan ibu mereka. Bagaimana dengan saya? Seperti tantangan. Poin terpenting. Saya cukup profesional. Mari kita bekerja sama. Bekerja di sini juga baik untuk bibi kamu. Ini juga bisa membantu kamu belajar lebih banyak tentang wanita. Mungkin kamu tidak hanya bisa memenangkan kembali putri kamu, dan memenangkan kembali istri kamu dan keluarga bahagia kamu. Terima kasih. Sama-sama. Saya juga berhutang budi padamu. Hei. Boleh saya mengingatkan kamu? Hati-hati. Li Mei itu. Manajer umum baru ini sengaja menargetkan kami. Penilaian profesional juga diperlukan. Ya, kami bukan rumah sakit biasa. Bulan lalu, performa berasal dari produk kecantikan. Bagaimana saya bisa memahami apa yang dia katakan? Apakah ini niat untuk memecat kami? Kok Mahi, cari jalan keluar. Jangan khawatir. Bagaimana dengan manajer umum baru itu? Ini benar-benar ditargetkan untuk menghancurkan dan menghancurkan kami. Semua orang benar untuk waspada. Tapi jangan khawatir. Sejauh yang saya tahu, manajer umum ini tidak tahu banyak pengetahuan profesional. Itu tidak lebih dari gertakan. Cuma nakutin aku. Kelihatannya sangat profesional. Bukan dia yang tahu profesinya.
Orang lain. Kak Rui Xiaoyan ada di sana di pusat karantina. Sesuatu yang radikal. Daftar banyak aplikasi hibah proyek. Itu banyak uang. Reformasi. Dia cuma mau bikin keadaan makin parah. Biarin dia berulah. Pusat karantina kecil. Bunga apa yang bisa dia hasilkan? Kembali ke Asia Barat adalah tujuan sebenarnya. Itu senjataku. Rui Sue. Rui Sue. Jangan khawatir. Aku lagi ngeliat rokok. Lagi pula tidak ada tempat buat dia kalau dia mau balik. Kantor itu tidak bisa kosong selamanya. Kamu mengingatkan aku. Lily. Kamu sangat membantu dalam proyek ini. Aku akan ajukan ke Pak Lee. Tunggu kabar baik dariku. Kak Shirui. Penjilat. Hampir dapat. Kalau aku tidak berusaha keras melindungi kamu, bawa kamu ke proyek, kamu sudah dipecat oleh Kak Rui 1 juta kali serigala bermata putih. Kamu tidak mau jadi seperti dia kan? Hampir dapat. Xiaoyan sudah pergi, sekarang sudah baik. Tidak worth it kalau kamu terus bikin masalah seperti ini. Kakakku Xiaoyan benar-benar pergi seperti ini, sangat tidak seperti gayanya. Dan Kak Rui, apa dia tidak terlalu ekstrim? Bagaimanapun, mereka akhirnya menyelamatkan kita. Xiaoxi, kamu tidak mengerti? Xiaoyan tidak membantu Kak Rui. Dia ingin Kak Rui mengerti. Dia ingin mengalahkan Kak Rui itu cuma masalah waktu. Bagaimana kamu bisa berpikir seperti itu? Kamu sangat bodoh. Xiaoxi, izinkan aku bertanya siapa pelanggan Tuan Zhao ini. Kak Rui menghubungi Tuan Zhao melalui Tuan Jikan. Siapa yang saat itu? Ini yang sengaja dilakukan Xiaoyan. Sekarang aku curiga Tuan Zhao dilaporkan begitu cepat. Mungkin ada hubungannya dengan Xiaoyan. Kalau begitu katakan saja, Kak Xiaoyan bisa membiarkan Kak Rui menanggung kesalahan. Lalu bukankah dia akhirnya menyelamatkan Kak Rui? Siapa tahu apakah itu benar-benar belas kasihan atau ada hal lain. Masuk. Tuan Xiao, apakah Anda tidak sibuk sekarang? Tidak apa-apa, Direktur Lee, silakan duduk. Maaf, saya tidak memberitahu Anda sebelumnya untuk pertemuan ini. Oh ya ampun, itu benar-benar mengejutkan kami. Saya tahu semua orang khawatir tentang penilaian. Sebenarnya tidak ada masalah. Pertanyaannya sederhana. Siapapun yang lulus dari sekolah perawatan bisa menjawabnya. Tapi Tuan Xiao, Sebenarnya tujuan penilaian saya hanya ingin menyingkirkan mereka yang terkait dengan keluarga. Tidak boleh ada personel yang tidak profesional di pusat perawatan. Tentu saja saya percaya Direktur Lee pasti menggunakan seseorang yang sangat profesional. Izin saya mengingatkan untuk kepala departemen. Penilaian akan lebih ketat. Dengan pengalaman senior Anda, masalah kecil bukan masalah. Jika Anda tidak keberatan, Anda bawa mereka untuk meninjau isi penilaian. Ah. Hehe Tuan Xiao. Saya mendengar Anda bicara seperti itu. Saya akan tahu, Anda pasti seorang workaholic. Belum punya pacar. Hei, belum menikah. Ah. Saya akan mengatakan beberapa kata lagi. Apakah Anda tidak ingin mendengarnya? Kita semua adalah wanita. Bagaimana ini terlihat? Saya tidak jauh lebih tua dari Anda. Tapi bagaimana dengan wanita ini? Tapi jangan mengabaikan pacar Anda untuk pekerjaan. Kami tidak seperti pria. Saya tidak bisa menunda lagi. Apalagi setelah usia 30. Kamu terlihat sangat cantik. Seberapa bagus pun pekerjaannya. Tapi saya tidak bisa menikah. Pulang dan membuat masalah dengan ibu tua. Itu tidak pantas. Saya tidak setinggi kamu. Saya jauh lebih muda dari kamu. Wah, setelah 30 dianggap usia tua. Oh, benar. Satu hal lagi. Nah, tentang Dr. Mo. Dr. Mo ini, bukan kami tidak mempertimbangkannya sebelumnya.
Tapi apakah kamu mau? Ini adalah pusat perawatan pasca melahirkan. Kami bukan rumah sakit. Di pusat perawatan ini Baoma sedang menyusui. Menyusui. Kamu bilang selalu ada dokter pria berkeliaran di sini. Sudah lama sekali. Anggota keluarga pasti punya pendapat. Saya tahu masalah ini. Anda bisa tenang. Saya akan pergi dulu. Halo bos, Apakah Anda di kantor? saya di sini. Bantu saya ke departemen personalia. Ada seorang pria yang membantu saya memeriksa latar belakangnya. Lee Mei. Oke, saya mengerti. Saya akan bertanya-tanya. Terima kasih. Bagaimana kabarmu? Bos, kapan Anda akan membunuh Xia? Anda tidak akan gagal kembali kan? Kembali. Oh, itu bagus, itu bagus. Dr. Meng. Ah, Direktur Lee. Oh, apa yang Anda panggil saya Direktur Lee? Apa hubungan kita? Panggil saya Kakak Lee. Apakah Anda ada urusan dengan saya? Duduk dan bicara. Kalau begitu saya tidak diterima. Dokter Mo, maka saya tidak akan sopan lagi kepada Anda. Saya akan mendatangi Anda. Hanya ingin menjelaskan kepada Anda. Misunderstanding kecil kita sebelumnya. Tidak perlu menjelaskan. Saya tahu Anda marah kepada saya sebelumnya. Saya bisa memahaminya. Oh, bagaimana mungkin saya punya keluhan? Anda lihat apa yang Anda katakan. Saya tidak membiarkan Anda menjadi satpam itu sebelumnya. Dia sama sekali tidak. Maksud saya, semua itu Pak Wu. Itu Pak Wu yang baru saja pergi. Orang itu tidak tahu apa-apa. Berapa kali saya sudah memberitahunya. Anda adalah dokter anak terkenal di rumah sakit tingkat 1. Ya, dia tidak mau mendengarkan. Apa yang bisa saya lakukan? Saya hanya seorang direktur keperawatan kecil. Bagaimana mungkin saya punya kekuatan sebanyak itu? Direktur Lee. Kita pernah bekerja sama sebelumnya. Anda seharusnya mengenal saya. Kita tidak akan membahas apa yang terjadi sebelumnya. Saya harap mulai sekarang. Kita serius dalam pekerjaan kita. Kita harus bertanggung jawab untuk bayi dan ibu kita. Itu perlu, jangan khawatir. Itu baik. Terima kasih. Oke. Dan selain itu Pak Xiao baru kita. Saya pikir dia juga tidak banyak tahu tentang kita. Lihatlah jenis penilaian apa yang akan dia lakukan begitu dia datang. Oh, itu membuat semua orang sangat menolak. Ada banyak ketidaksukaan. Anda katakan ini bukan hal yang baik untuk terus seperti ini. Tapi Pak Xiao, ini juga untuk keselamatan bayi dan ibu, untuk memikirkannya. Anda lihat terakhir kali bayi Anda kejang. Oh, ini pertama kalinya kita menghadapi hal seperti ini. Hei, datanglah ke bayi kita. Kedua orang tua harus memberikan sertifikat kesehatan. Kami takut jika ini terjadi. Saya bahkan tidak bisa mengatakan. Direktur Lee. Ini bukan semacam pertanyaan yang terang-terangan. Kalau kita tidak punya pengasuh profesional, bayi sakit dan tidak bisa diobati tepat waktu, apa yang harus kita lakukan? Wah, kami sangat profesional. Jangan khawatir, ini sangat profesional. Oke, itu dia. Bisakah kamu menjelaskan sedikit lebih banyak kepada Tuan Xiao? Berikan kami sedikit lebih banyak waktu untuk persiapan. Kamu bilang ini terlalu mendadak. Penilaian apa yang akan dilakukan begitu kamu datang? Kamu membuat semua orang ingin berhenti bekerja. Menurutmu siapa yang akan menderita pada akhirnya? Bukan bayi yang menderita. Oke, aku akan mencoba yang terbaik. Kakak ipar. Kamu kenal dia? Bagaimana sebelum dia? Itu sudah melakukan banyak hal untuk Asia Barat. Tapi dia disingkirkan oleh pihak ini. Disingkirkan. Ya, kenapa? Persaingan personel. Haha. Aku tidak tahu persis.
Tapi Meye, apakah kamu akan kembali? Apa yang harus dilakukan? Biarkan dia sendiri, aku di sini. Dia tidak akan melakukan apapun padamu. Apa sekarang nyaman? Tentang penilaian. Aku ingin berdiskusi denganmu. Apa masalahnya? Bisakah kamu meluangkan beberapa hari lagi? Berikan semua orang waktu untuk persiapan. Li Mei Er mencari kamu. Aku survei karyawan di sini. Lebih dari setengah perawat terkait dengan Li Mei. Ada beberapa pemimpin kecil. Mereka semua saudara dari kampung halaman Li Mei. Tujuan penilaianku kali ini adalah untuk membersihkan dan memperbaiki. Ini juga yang paling membuatku khawatir. Setelah dibersihkan dan diperbaiki pasti tidak akan ada cukup tenaga kerja. Bayi dan para ibu. Bagaimana mereka bisa mendapatkan perawatan yang baik? Aku sudah meminta departemen penjualan untuk berhenti menerima pesanan baru. Departemen personalia juga sedang merekrut dengan cepat. Aku akan mengikuti hasil penilaian. Tinggalkan karyawan yang relatif profesional. Aku tidak bisa memindahkan Li Mei untuk sementara waktu. Kamu bantu aku awasi setiap gerak-geriknya. Kasih tahu aku kalau ada bukti apapun. Kamu nggak tahu betapa serakahnya Li Mei. Orang kayak gini keluar dari pusat perawatan sehari lebih awal. Bagus buat kita semua. Jangan lemah hati. Keberadaanmu itu ancaman terbesar buat Li Mei. Dokter Mo. Mr. Chen. Kamu juga datang. Ya, aku udah ngajuin kartunya. Tapi tertunda. Seberapa sering kamu kesini? Selama nggak lembur. Aku datang setiap hari. Kamu terlalu gigih. Apakah kamu lari selama itu? Setelah melahirkan langsung balik ke tempat kerja. Bahkan naik jabatan jadi wakil presiden. Ini buat wanita pekerja biasa. Sudah sangat hebat. Bagaimana kamu masih bisa ketat soal manajemen tubuh? Energimu di luar bayanganku. Kamu benar-benar ikon buat wanita pekerja masa kini. Xiao Yan akhirnya keluar dari departemenmu. Nggak ada yang bersaing sama kamu. Kamu juga bisa santai aja. Oke. Ya ampun, aku bodoh banget. Pas kamu bilang gitu aku langsung ngerti. Benar-benar. Dan ada bagian merahnya. Menurut kamu oke nggak? Dan ada garis birunya. Aku malu banget. Banyak banget pertanyaan yang ganggu kamu. Kalau kamu rasa aku nyebelin nggak usah dibales. Siapa? Siapa? Aku tanya siapa? Oh. Baru di sini. HP-ku bunyi ding dong. Selalu dia. Oke. Bodoh banget nanya banyak ke kamu. Normal nggak sih? Gadis kecil itu belum punya anak. Wajar aja kalau banyak nanya. Tapi aku menjelaskan lebih detail padanya. Kurasa dia juga tidak mengerti. Jangan urusi orang lain. Mengganggu pekerjaannya. Bagaimana mungkin? Oke. Biar aku kasih tahu sesuatu. Tong akhir-akhir ini aku kehilangan selera makan. Minum susumu selalu berisik ya?
Gimana hasilnya? Akustiknya jauh lebih bagus dari milikmu kan? Pastinya. Tidak mengganggumu? Baik. Apa yang harus kulakukan dengan Kak Mei? Apa yang harus kulakukan? Apa yang kamu lakukan? Lihatlah Mei, Su yang ingin memecat kita. Ayo berkemas dan pergi sekarang juga. Kenapa? Katamu dia baru beberapa hari di sini. Apa yang dia tahu? Mei yang harus memutuskan untuk kita. Ya kita semua bekerja dengan baik. Tidak ada kesalahan yang dibenarkan? Kenapa langsung dipecat kalau bilang dipecat? Tolong bantu kami. Benar? Kamu harus membantu kami menyelesaikan masalah ini. Mr. Xiao, kamu memecat hampir semua staf di departemen perawatanku. Apa maksudmu? Sudah kubilang sebelumnya. Semua yang gagal dalam penilaian harus pergi. Ini hasil tesnya. Lihat sendiri. Jangan tunjukkan ini padaku. Kurasa kamu tidak hanya beberapa hari di sini. Tahukah kamu berapa yang kami bayar untuk ini? Tahukah kamu berapa nilai yang kami ciptakan? Kamu tidak bisa langsung mengikuti standarmu begitu tiba. Ujian ini berdasarkan standar mahasiswa keperawatan tahun pertama. Kalau bahkan tidak bisa lulus tes ini, membuktikan dia tidak memiliki kualifikasi sama sekali. Aku akan memeriksa selanjutnya orang-orang yang tidak berkualifikasi ini. Kenapa mereka bisa mendapatkan pekerjaan? Siapa yang mengizinkan mereka bekerja di sini? Orang ini bertanggung jawab penuh. Bagaimana dengan Tuan Xiao? Mereka semua adalah karyawan lama, keluarga dan ibu-ibu di sini. Kalian semua sangat mempercayai mereka kan? Ini adalah keluarga di sini dan keluhan para ibu itu. Cari tahu. Bahkan begitu, kamu memecat begitu banyak sekaligus. Siapa yang akan merawat ibu dan bayi-bayi itu? Kamu harus menyisakan beberapa untukku. Jangan khawatir tentang ini. Karyawan baru di departemen perawatan akan datang besok. Tuan Xiao, bahkan jika kamu memberiku muka, orang-orang ini Direktur Li. Saya sudah memeriksa dengan akuntan rekening masa lalu, musim panas lalu. Ada 2 rekening musim semi ini dan dia tidak bisa menjelaskan alasannya. Saya pikir, maukah kamu ikut saya ke Dewan Direksi Grup Xia? Jelaskan kepada semua orang di depan Tuan MA. Lalu kamu sibuk. Saya baik-baik saja. Semua karyawan yang sudah pergi, gaji diselesaikan setiap setengah tahun. Ayo, ayo. Mereka semua adalah saudari di desa saya. Yang termuda. Sebenarnya anak-anak kita seharusnya ada kecap di sana. Kamu bilang mereka belum menikah atau punya anak. Datang ke sini untuk bergabung dengan saya. Mereka mengandalkan saya untuk memberikan masa depan yang cerah. Saya mengecewakannya. Direktur Li. Saya, kamu bilang saudari-saudari saya. Apa yang akan terjadi ketika mereka pulang? Mereka semakin tua. Ada yang mau lagi? Mereka sudah di sini merawat anak-anak orang lain. Saya mungkin tidak akan pernah punya kesempatan menjadi ibu lagi. Kamu bilang saya benar-benar. Saya benar-benar sakit hati. Sebenarnya mereka tidak harus pulang.
Saya lihat mereka semua masih cukup muda. Kalian bisa tinggal. Pergi ke sekolah perawatan profesional untuk belajar. Apakah kamu akan kembali bekerja di sini di masa depan? Atau mencari kesempatan yang lebih baik untuk mencapai kepuasan diri? Dokter Wang, mereka adalah wanita. Mereka semakin tua. Jangan lakukan ini. Sayang sekali. Kamu tahu berapa banyak trik yang dia miliki dengan saudara perempuannya? Berapa yang kamu hasilkan? Kembali ke rumah. Cukup baginya untuk membangun beberapa rumah di kampung halamannya. Uang seperti apa? Apakah kamu punya bukti? Belum hampir sampai. Belum. Maka untuk sementara, jangan bicara omong kosong. Kamu juga seorang wanita. Masuk ke posisi mereka. Hah apa? Bukankah kamu selalu mengangkat bendera persatuan wanita sepanjang hari? Saya harus memikirkan klien yang tinggal di sini dulu, oke? Ini pekerjaan klien. Inilah yang paling penting bagimu. Kamu memang punya waktu untuk merasa kasihan pada orang lain. Gugatanmu sendiri. Pekerjaan belum stabil. Saya tidak menghasilkan separuh dari yang dihasilkan orang lain. Bangunlah. Waktunya untuk bekerja keras. Mama aku di sini menemani papa. Hei, Direktur Lee. Ayo, biarkan saya membantu Anda. oh Dr. Mo, saya harus meminta bantuan Anda. Saya sangat menyesal. Tidak apa-apa, bukankah kamu kekurangan staf? Ya tidak cukup orang. Xiaoyan bawa ini ke pusat perawatan. Saya baru saja di tempat parkir. Saya mengerti. Kamu melihat semuanya. Suami saya dan anak saya Apakah suami kamu sakit? mengalami stroke beberapa tahun yang lalu, dan kemudian naik turun. Saya sudah terbiasa. Oh benar, Dr. Mo. Sekarang kamu sudah tahu, maka aku tidak akan menyembunyikannya lagi darimu. Sebetulnya waktu itu aku mengambil obat dari rumah sakit tanpa izin. Juga untuk suamiku. Kamu sedang dalam kesulitan saat itu. Kenapa kamu tidak memberitahu kami? Aku kenal seorang terapis rehabilitasi. Bawa suamimu ke sana untuk diperiksa. Terima kasih. Tidak. Tidak bisa disembuhkan. Hei. Ya ampun. Kamu mencari apa? Di mana kabel charger laptopku? Oh, aku memilikinya. Milikku rusak. Pesanan baru saja ditempatkan hari ini. Diperkirakan akan sampai besok. Aku akan keluar. Kita mau kemana? Aku akan menyelesaikan sebuah proyek hari ini. Gelisah di rumah. Ini adalah rumahmu. Kamu bisa melakukan apa saja yang kamu mau. Maaf. Aku baru saja mulai bekerja di pusat perawatan pasca melahirkan. Tidak nyaman. Banyak hal yang harus dilakukan. Pergi ke tempatku. Aku akan membuatkan ruang belajar untukmu. Biarkan kamu bekerja keras. Aku hanya ingin berada di rumahku sendiri. Maksudmu kamu ingin aku pergi?
Suamiku, aku punya kabar baik untukmu. Kabar baik apa? Xiao Yuan akan menjalankan pusat perawatan pasca melahirkan. Ops. Itu hebat. Kalau begitu mari kita lihat dalam 2 hari. Jika lingkungannya bagus, anakku kebetulan sedang dirawat di tempatnya. Benar? Mungkin kamu bisa memberiku diskon. Bagaimana kabarmu suamiku? Tentu periksa dalam 2 hari. Oke. Aku tidak bermaksud seperti yang aku katakan. Aku mengerti. Kita berdua punya kepribadian yang kuat. Tidak mudah untuk bersama. Santai saja. Ini sekarang area publik kita. Ini area pameran kita. Lalu aku merasakan matahari masuk. Apa kabar Pak Chen? Manajer Chen Zongsun. Kenapa kamu tidak bilang dulu sebelum datang? Hei, bukankah kamu libur hari ini? Hai sayang. Permisi, aku terlalu terlambat. Aku baru saja selesai rapat di sana. Apa semuanya baik-baik saja? Pak Chen, aku mengundang manajer San ke perusahaan. Apa ini tentang proyek yang kita bicarakan kemarin?
Apa tidak apa-apa? Tentu saja. Lalu sayang, silahkan lewat sini. Hei, apa kamu pakai parfum yang aku kasih kemarin? Ah, iya? Wanginya enak kan, wanginya enak. Sangat cocok denganmu. Aku sudah bilang waktu itu. Aku sudah banyak riset tentang parfum. Siapa sih parfum itu kemarin? Hei, biar aku kasih tahu. Aku juga nemu parfum yang lebih cocok dengan karaktermu. Bikin aku kaget setengah mati. Hei, orang baru ini keren banget. Terlalu terang-terangan. Langsung merebut pelanggan Pak Chen. Itu diberikan sama Kak Rui atas inisiatifnya sendiri. Dia sangat menghormati Kak Rui. Lupakan yang lain. Apa Kak Rui kamu orangnya begitu dermawan? Cih, itu Kak Rui memperlakukannya seperti anak kecil. Masih terlalu dini untuk meremehkan musuh. Bukankah kamu pria sejati? Kenapa jadi suka bergosip? Tunggu saja yang jahat digilas sama yang jahat. Kak Rui. Xiao Yao minta master dari Departemen Teknik untuk naik. Hasil penilaian akan diumumkan sore ini. Aku sangat gugup. Aku juga kemarin dimarahi sama anggota keluarga. Gaji bulan depan pasti hilang. Jangan khawatir. Sistem penilaian ini tidak bisa diterapkan. Kenapa begitu? Nanti kamu lihat. Ini profil beberapa perawat yang saya wawancarai hari ini. Sistem tidak menemukan masalah apapun. Semuanya baik-baik saja. Itu tidak mungkin. Oke. Silakan. Oke Pak Xiao. Orang ini tidak mampu. Apa masalahnya? Saya harus mencari seseorang yang lebih profesional. Oh, lihat. Apakah ada masalah dengan programnya? Semuanya ulasan buruk 1 bintang. Komputer ini rusak. Jadi bagaimana dengan yang lain? Yang lain. Kamu yang terbaik. Semua 5 bintang. Berikutnya 5. Yang tersisa bintang 3 dan 4 tersedia. Hanya ulasan buruk saya tentang air ini. Bagaimana mungkin? Kenapa kamu tertawa? Saya tidak melakukan apa-apa. Saya bahkan tidak banyak berhubungan dengan pelanggan. Bagaimana bisa banyak orang tidak puas dengan saya? Saya pikir begitu. Kamu bisa duduk dengan ibu-ibu mereka dan mengobrol. Verifikasi langsung. Lihat apakah mereka benar-benar punya masalah denganmu. Apa yang saya bicarakan dengan mereka? Apa yang perlu dibicarakan? Orang-orang terobsesi dengan bayi. Bagaimana saya bisa memikirkan hal lain? Kalau begitu kamu bicarakan dengan mereka tentang anak-anak. Mereka terus-menerus membicarakan anak-anak mereka. Mereka semua tertarik dengan kotoran bayi. Kamu bisa bicara dengan saya dengan semangat selama setengah jam. Saya gila, saya masih punya banyak pekerjaan. Saya akan buang air besar dengan mereka. Tapi bukankah itu yang kita lakukan? Dan itu tidak berarti tidak ada artinya. Dengan mengamati kotoran bayi, bisa menganalisis kesehatan fisik bayi. Baiklah. Kalau tertarik kamu bisa bicara dengan mereka. Masuk. Apa Nyonya Bos ada waktu? Mari kita uji sistem udara segar. Ya, terima kasih. Silakan masuk. Anaknya di ruang perawatan bayi. Itu juga tidak apa-apa. Ini bisa membantumu beristirahat lebih baik. Memiliki bayi itu sangat melelahkan. Susu itu tidak bisa dimasukkan kembali. Hei. Sebenarnya aku kadang merasa kasihan padamu. Muda-muda sudah punya anak dan harus membesarkannya. Kamu bilang hidup yang mudah dan bebas ini. Mulai sekarang aku akan meninggalkanmu. Tunggu sampai anaknya besar. Di usia 18 tahun dia sudah dewasa dan mengabaikanmu. Kadang aku berpikir mengapa ini perlu.
Tapi kamu baik-baik saja. Punya suami yang bisa berbagi beban denganmu. Kamu tidak terlalu stres. Dia sama sekali tidak peduli pada anak. Dia tidak peduli pada anak. Mengapa begitu? Kalau dia tidak peduli mengapa punya anak? Apa kamu tidak berpikir jernih? Hahaha. Wanita yang baru melahirkan ini tidak boleh diganggu menangis begitu saja. Aku tidak bilang apa-apa. Dia terlalu rapuh. Aku bilang tidak akan bicara. Kamu malah memaksaku membicarakan. Nah, sudah. Kamu menangis. Ini salahku. Hei, kamu dengar? Baru saja dapat pemberitahuan rapat. Ada masalah dengan sistem komputer. Rating minggu ini semua tidak berlaku. Bagus, kenapa tidak? Nilaiku pasti di bawah. Membuatku takut setengah mati. Jangan khawatir, kamu pasti tidak di bawah. Kak Mei, reputasimu pasti yang terbaik. Tapi kali ini sayang sekali. Aku tidak peduli dengan itu. Ngomong-ngomong, Dr. Mo. Ada apa? Aku dengar dari para perawat bahwa sistem penilaian dihapus minggu ini. Begini ceritanya. Sistem penilaian, ada masalah apa? Tapi sementara. Jangan bercanda. Kita bilang sediakan mekanisme pengawasan yang kuat. Jangan sampai curang. Itu akan membosankan. Tidak. Jangan khawatir. Kalau ada komentar tentang kami, ataupun saran, Anda bisa langsung hubungi kami. Kami akan segera memperbaikinya. Jujur saja sama pengasuh. Aku tidak ada masalah dengan itu. Itu manner umummu. Mr. Xiao. Tidak bisa diandalkan punya orang seperti itu sebagai manner umum. Dia menyinggungmu bagaimana? Dia datang cek bangsal itu namanya cuma sekilas. Asal-asalan. Kalau tidak dia tidak akan datang. Begini ceritanya. Mr. Xiao dia baru saja mengambil alih pekerjaan pusat perawatan. Itu banyak pekerjaannya. Dia benar-benar sibuk. Tapi aku janji sama kamu. Dia juga orang yang sangat bertanggung jawab. Dia bicara. Aku ragu apakah dia punya kecerdasan emosional. Apa yang tidak kamu suka dengarkan dia bilang sama kamu? Yang ini. Hai, memang. Dia. Agak langsung. Dr. Mo, aku belum bilang yang terburuk. Dia kayaknya mikir bayi kita punya virus. Baru saja pegang bayi kita. Langsung cuci tangan pakai disinfektan. Menurutmu itu tidak berlebihan? Kayaknya bayi kita sangat kotor. Dia tidak minta izin kita. Langsung pegang bayi kita. Aku belum marah sama dia. Tidak ada masalah. Semuanya normal, sistemnya bekerja cukup stabil. Tidak ada virus dan tidak ada crash. Tidak pasti ada yang salah dengan itu. Tidak masalah. Saya sudah menonton selama 2 jam. Itu baik, terima kasih. Saya sudah berbicara dengan para ibu. Pasti Lime. Apa? Pasti Lime. Masuk ke dalam jalan, lakukan trik kecil. Saya mengatur ulang departemen perawatan. Dia menyimpan dendam. Saya selalu berpikir dia akan mengamankan posisinya. Cari cara untuk menyingkirkanmu dulu. Saya tidak menyangka dia berani menyentuh saya langsung. Ini bukan seperti yang kamu pikirkan. Tidak seperti itu. Dia yang menipu klien. Saya tidak tahu berapa banyak hal buruk yang dikatakan di belakang saya untuk memfitnah saya. Sebenarnya Direktur Lee tidak mudah. Siapa kamu? Kelembutan adalah kelemahanmu. Li Mei ini bertekad untuk tidak mempertahankannya lagi. Apa yang kamu inginkan?
Apa yang kamu pikir saya lakukan sepanjang minggu ini? Saya mengumpulkan informasi tentangnya. Ini adalah file personalia Departemen Perawatan. Tidak ada karyawan yang dia rekrut yang memenuhi syarat. Cukup umumkan ini. MA juga tidak bisa lari. Halo. Segitu cepat? Ajak mereka ke ruang matahari untuk minum teh. Saya akan segera ke sana. Saya punya janji dengan seorang ahli. Saya akan memberitahumu nanti. Apakah kamu sudah mengerjakan pekerjaan rumahmu? Tidak kerjakan pekerjaan rumahmu dulu. Baiklah, main setelah menulis. Oke. Oke. Anak saya yang paling baik hari ini. Bagaimana ayah? Oh sayang, nenek, ganti urinnya hari ini. Sudah selesai? Mungkin ibu harus kembali sedikit lebih hari ini. Aku tidak bisa membantu. Tidak cukup tenaga kerja. Ya, terima kasih. Mereka memberikan banyak saran yang membangun. Sungguh mengajar. Kamu memujiku UPS. Bagaimana kalau lain kali pergi ke sisimu dan aku akan belajar dengan giat? Pasti menyambut. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Ya, mobil sudah diatur. Kirimkan itu. Halo, selamat tinggal. Jangan kirim selamat tinggal. Bagaimana dengan amplop itu? Kembalikan. Buang saja. Apa? Aku membuangnya ke mesin penghancur. Ada yang salah dengan otakmu. Jika hal-hal ini menjadi publik, Li Mei selesai. Dia tidak akan pernah mendapatkan pekerjaan seumur hidupnya. Itu masalahnya. Dia bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan. Li Mei punya masalah. Tapi kamu tidak perlu membunuhnya kan? Kamu tidak tahu situasinya. Dia tangguh. Dia punya suami yang lumpuh dan terkena stroke, anak dan mertua. Dia punya keluarga sendiri. Kamu ditipu oleh Li Mei. Itu cukup jelas. Aku benar-benar yakin. Bagaimana aku bisa punya rekan tim seperti kamu? Kamu selalu bilang padaku untuk berhati-hati padanya. Waspadalah padanya, jadi aku bisa bilang padamu sekarang. Aku bekerja sangat baik dengannya. Dan menurut pengamatanku, dia sangat bertanggung jawab pada ibu dan bayi. Dia melakukannya untukmu. Dia 100 kali lebih perhatian daripada kamu. Maaf. Tuan Xiao. Kamu harus introspeksi diri dulu. Mengapa para ibu ini memberimu ulasan buruk dari lawan jenis? Kamu bilang kenapa? Kamu selalu berpikir bahwa Li Mei menipumu di belakangmu. Sebenarnya tidak ada yang benar-benar menipu kamu. Apa yang kamu lakukan tidak cukup baik. Apakah kamu memperlakukan ibu dan bayi seperti manusia? Apakah kamu pernah menganggap serius pelangganmu? Apakah kamu menghormati mereka? Dan kamu tidak mengerti. Kamu tidak mau mengerti kebutuhan mereka. Kamu juga tidak mau mendengarkan para ibu ini. Kamu satu-satunya yang aku inginkan hanyalah bisa melakukan pekerjaanku dengan baik. Pergi dari sini untuk bisa kembali ke Thea. Ya, aku ingin meningkatkan performaku. Cepat kembali ke Sia. Apakah itu masalah? Siapa yang mau tinggal di tempat sampah ini? Lihat apa yang kamu katakan. Tempat rusak. Jika kamu biarkan para ibu ini mendengar ucapanmu, Yuezi Center, bagaimana menurutmu mereka akan memandangmu? Mr. Xiao.
Jika kamu tidak secara resmi menghadapi pusat perawatan ini, jika kamu tidak bisa benar-benar mencintai para ibu ini lagi, kamu akan sangat tidak disukai di sini. Aku tidak butuh kamu mengajariku. Lihat apa yang kubawa untukmu, Sushi. Aku tahu suasana hatimu sedang buruk. Aku ingin membuatmu senang. Apakah ini untuk pekerjaan? Aku tahu kamu pasti merasa frustrasi belakangan ini. Selalu di pusat perawatan itu. Ada sesuatu yang tidak aku mengerti. Kamu bertemu dengan headhunter. Juga setuju untuk menawar. Mengapa menyesal di menit terakhir? Kamu bilang jika kamu pergi ke Jingbao sekarang, lebih baik daripada tinggal di pusat perawatan sekarang. Ah, Tidak ingin membicarakan ini. kamu hanya sedang marah sekarang. Aku bisa saja berhenti kerja. Meskipun Jingbao tidak bisa pergi. Tapi masih banyak tempat yang lebih kuat daripada Yudechun. Kamu bilang kamu tidak bicara. Bagaimana aku bisa menghiburmu? Telan. Aku tidak ingin bicara. Ini laporan kesehatan bayi. Hei, apakah kamu membeli baju yang aku rekomendasikan kemarin? Beli-beli. Kualitasnya lumayan. Cocok sama kamu. Yah, gayanya cocok sama kamu sekilas, Kak Rui. Jerry, gimana cara minum dari termos? Ini bakal nunjukin umurmu. Kamu juga harus kurangin minum dingin. Udah gak kecil lagi. Tubuh cewek itu miliknya sendiri. Belajar kenali kehangatanmu sendiri. Aku sebenarnya mikir gitu. Makanya orang mikir beda-beda. Itu di luar negeri. Cueknya melahirkan besoknya. Langsung minum segelas besar Coca-Cola es. Gak ada apa-apa. Aku belum pernah dengar ada yang masih ngerjain masa nifas. Nanti kamu bisa coba ini pas punya bayi. Ya, aku pasti gak bisa. Di luar negeri lihat betapa cepatnya cewek itu menua. Pasti karena gak ada masa nifas. Benar kan? Kak, kalau kamu nifas kamu harus di rumah selama sebulan. Itu bisa nahan depresi. Bikin sakit lebih cepat. Hei sayang. Kemarin aku belajar pengetahuan baru. Katanya olahraga berlebihan bakal bikin asam laktat keluar terlalu banyak. Pengaruhin menyusui. Aku mau kamu olahraga keras banget. Apakah ACMU? Dari mana kamu baca itu? Bisa percaya apa aja di internet. Artikelku sangat profesional. Oh, lucu banget. UPS ini lucu banget. Hei, kamu kelihatan lucu banget. Aduh, UPS. Kamu bilang itu lucu 50 kali. Oh, lihat. Muka merah kecil. Mata besar berair. Lengan kecil berisi. Oh, bu. Kamu lagi nulis komposisi 800 kata. Begitu berlebihan. Ibu gak nyalahin kamu jahat. Aku tahu kamu sembunyikan rasa malu.
Tapi ibu beneran lusun lompat. Hahaha. Hei, bisakah aku mencium dan memeluk satu persatu? Bagaimana mungkin? Aku baru saja mencuci tangan dengan disinfektan. Mama, jangan lakukan ini. Apa kamu akan menakuti klienku seperti ini? Ayo, bawa kamu ke sana untuk melihat. Kamu lagi. Kamu bisa mencobanya. Apakah kekerasan tempat tidur kami cocok? Oh, bagus. Baiklah. Kami juga punya bantal soba dan bantal memori untuk kamu pilih. Beritahu perawat kami jika kamu butuh sesuatu. Oke. Kemari dan lihat. Lihat, air ini tidak berfungsi. Termasuk apakah jumlah injeksi air shower ini sesuai. Oke, dan humidifier ini. Isi airnya. Bagus, tapi aku terlalu khawatir. Urus semuanya. UPS itu yang dilakukan orang tua. Berbeda ide. Mama Ben, hei, atau kamu istirahat dulu. Ayo bawa buku ke ruang penitipan. Ketika kamu perlu mengasuh, bicaralah dengan perawat. Yah, ayo. Jangan khawatir, perawat kami di sini punya pengalaman bertahun-tahun. Ya oke. Tidurlah. Wow, anak baik. Ben akan tidur. Hahaha. Hati-hati. Haha. Lalu kamu istirahat yang baik. Kami tidak akan mengganggu. Mama. Ayo pergi. Aku akan bicara lagi. Apa yang kamu bicarakan? Tidak ada orang lain yang mengenalmu. Kami berbincang dengan baik Tuan Xiao. Pengadaan global ada di sini. Oke, aku segera ke sana. Hei, kamu sibuk. Bukan Mama. Gak apa-apa, biar tante di sini. Ah. Ayo. Permisi UPS. Jangan ganggu. Jangan lari-larian. Jangan sampai aku menemukanmu. Aduh, jangan lari. Aku segera kembali. Hei. Apa mamamu bertengkar dengan mertuamu? Xiaoxi ambil departemen pemasaran. Pasar ibu dan bayi saat ini. Lakukan survei pasar 1 lawan 1. Oke, Sayang aku, I can kill your untuk menyusui sesi rank. Tasmu bagus. Kamu punya selera yang bagus. Tasku edisi terbatas. Ini buaya. Begitu keluar, aku langsung cari orang untuk memesankannya untukku. Tas ini setidaknya 40 atau 50 ribu. Aku menabung gaji 3 bulan. Kamu tahu tidak? Aku punya teman yang punya toko pembeli di New York. Tasnya, semua merek desainer Niche. Tidak mahal tapi sangat berkesan. Nanti aku akan kirimkan widgetnya ke kamu. Oke, hehe. Sayang, aku pikir sudah waktunya kamu mengganti tasmu juga. Tas ember mamamu. Aku pikir sedikit. Sebenarnya aku seorang ibu. Aku tahu, tapi aku hanya berpikir tasmu agak terlalu santai. Aku takut klien akan berpikir kamu meremehkan mereka. Atau tidak sopan atau sesuatu. Klien ingin melihat ibu yang tulus. Jangan pedulikan itu. Ya, bagaimanapun aku akan menjadi ibu di masa depan. Pasti ibu yang super stylish dan tak terkalahkan. Mama, hehe, ayo sibuk dulu. Aku pergi. Bye guys. Bibi, kamu juga berpikir begitu kan? Tidak. Aku munafik ya? Tidak. Sama sekali tidak. Oh, aku baru saja bilang mertuaku. Manajer Lee ini ibunya Pak Xiao. Halo, apa kabar? Halo UPS. Kakaknya cantik sekali. Nggak heran Xiao begitu hebat. Semua berkat mama. Oh, biar aku ceritakan. Dulu aku khawatir dengan anak perempuanku. Lingkungan kerja yang dia punya sebelumnya. Lembur setiap hari. Dan hubungannya penuh intrik. Bagus mana itu? Tenang mana ini? Haha ya, Bibi. Jangan khawatir. Xiao selalu mengurus bayi di sini setiap hari. Sudah lama sekali. Pasti akan mengubah niat awalnya. Aku suka anak-anak. Apakah Pak Xiao tidak suka anak-anak? Oh, Xiao sepertinya ding. Ah, sayang. Kamu sama sekali tidak bisa melihatnya. Pak Xiao masih suka anak-anak. Anak perempuanku suka anak-anak. Bekerja dengan kami untuk waktu yang lama. Pasti dia akan berubah. Hahaha. Ibu baru sudah check-in. Sudah periksa tubuh bayinya. Sudah. Nah, Pak Xiao. Hei, kamu dapat pekerjaan baru yang bagus. Lingkungannya baik.
Rekan kerja dan klien sangat menyukaimu kan? Jangan khawatir Bibi. Kami semua di sini sangat menyukai Pak Xiao. Ahaha. Bagaimana bisa begitu polos? Tidak seperti perusahaan besar sebelumnya. Ini terlalu rumit. Hei, kamu kerja di sini? Ibu puas. Kasih aku teleponnya. Kasih aku teleponnya. Kamu mau apa? Menurutmu aku mau ngapain? Kamu nggak mau ambilin buat aku? Lihat aja kamu. Lihat betapa banyak cinta di sini, hahaha. Ya, hei ya. Kenapa kamu hapus semuanya? Gimana kalau aku nggak hapus momen buat pamer nanti? Bilang aja anakmu berubah pikiran. Kamu mau punya bayi? Kamu pikirkan ibumu. Apa yang terjadi? Kamu bilang nggak akan memikirkannya.